Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Masuk akal sih sebenarnya begitu. Jokowi banyak bangun jalan tol, Anies sebut ya bakal stop program itu dan pilih bangun infrastruktur ini, yaitu kereta api begitu kan ya. Anies Baswedan, kalau Pak Jokowi membangun jalan tol ya, lebih baik Anies Baswedan ya lebih melihat kereta api katanya begitu. Bagaimana ya kereta api yang yang kemudian ya di Madura bisa saja ada, di Pulau Kalimantan nanti bisa ada begitu kan ya. Terus kemudian dari Pontianak kemana begitu kan ya, atau sampai ke Aceh mereka begitu kan. Dalam artian bahwa kereta api itu sebenarnya menjadi potensial di situ begitu kan ya. Satu sisi begitu pendapatan ya dari kereta api itu berapa di situ begitu kan. Ya dibandingkan dengan tol begitu kan, yang ujung-ujungnya mereka begitu kan ya menjadi masalah besar mereka begitu di pembebasan lahan dan sebagainya begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi pada hakikatnya saya melihat masuk akal sih sebenarnya Anies Baswedan kalau mengatakan ya lebih baik ya jalan tol aja, jalan kereta api aja begitu kan. Karena kereta api itu masih belum ada begitu kan. Apalagi nanti ya ada perbedaan begitu kan, kereta apinya yang jalurnya ke arah mana yang masih belum tersentuh di situ begitu ada kereta api. Ini sangat luar biasa sekali dan pada hakikatnya jelas Anies Baswedan mengatakan pembebasan lahan nanti bisa masyarakat ya sebagai investasi di situ begitu. Artinya tanahnya tidak harus beli begitu, tapi masyarakat sudah berinvestasi di situ begitu. Per bulan ya masyarakat dapat di situ begitu. Artinya kalau kita melihat dengan ini sangat luar biasa ya program-program Anies Baswedan saat ini. Saya kira inilah yang harus kita pilih kalau menurut saya pribadi begitu. Bahkan jika Jokowi banyak bangun jalan tol, Anies pilih bangun jalur kereta ya. Bahkan ya di satu sisi ada yang mengatakan benar Pak, apalagi di Kalimantan ya, buatkan jalur kereta ya biar lebih efisien ya, kemana-mana enggak pakai ya village di situ begitu. Masuk akal sih sebenarnya, apalagi di Pulau Kalimantan, Aceh, Riau dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan ya satu Kalimantan dibangun jalur kereta, dananya paling ya cuman berapa persen dari ya ngebangun IKN. Impian dari dulu sih yang mengingat jarak antara kota dan kabupaten di Kalimantan berjauhan. Kereta bisa dibuat ngangkut penumpang atau logistik supaya harga kebutuhan pokok lebih merata. Betul begitu kan. Daripada membangun IKL, membangun jalan tol ya begitu kan, yang sifatnya tidak ada tujuan lain, bahwa bangun tol itu kan hanya satu sisi ya jalur kemacetan, satu sisi ya barter ekonominya begitu kan, jalur sisi seperti itu. Tapi bagaimanapun begitu kalau kereta api begitu kan ya sebagai pusat ekonomi di situ begitu kan, bisa ngangkut barangnya lebih cepat ya, bisa barang ekonominya semakin cepat membangun itu begitu, apalagi di pulau-pulau Kalimantan begitu kan, apalagi di Papua di situ begitu kan ya, mau ke kota saja agak jauh mereka begitu. Ya bagaimana kalau ada yang menyediakan kereta api di situ, sangat baik sih sebenarnya begitu. Maka saya katakan sejak awal, wah ini program Anies Baswedan sangat luar biasa. Logika sederhananya kenapa ya getol bangun jalan tol ya Pak Jokowi, biar orang yang berlomba-lomba untuk menggunakan kendaraan pribadi, yang diuntungkan itu siapa ya. Tapi pada kenyataannya sekarang ya kalau pakai pakai mobil pribadi kan yang digunakan ya keuntungan besar itu adalah orang-orang yang kemudian ya yang punya orang-orang kaya di situ, orang yang punya mobil di situ begitu kan. Itu pun ya kalau bayar, kalau gratis ya sama aja mereka begitu. Sangat-sangat disayangkan kalau hal itu terjadi begitu kan. Dan sekarang mayoritas ya semuanya itu jalan tol begitu. Bagaimana kalau kereta api? Ya contohnya si Madura. Madura kalau ada kereta api ke Surabaya, banyak orang yang berbondong-bondong ya ikut kereta di situ begitu kan ya. Kita pasti ada tantangan lah begitu. Bahkan Jokowi banyak bangun jalan tol, Anies Baswedan sebut ya bakal stop program itu dan akan memilih infrastruktur kereta api. Calon Presiden Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan jika menjadi presiden dia akan memilih membangun jalur kereta api ketimbang meneruskan program kerja Presiden Joko Widodo yang kerap membangun jalan tol.
Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja nasional Rakernas Masyarakat ya Transportasi Indonesia. Dalam penghubungkan antar daerah, Capres ya besutan Koalisi Perubahan ini memilih membangun jalur kereta ya terkait menghubungkan antar wilayah antar pulau. Kami berharap bisa lebih mengaktifkan jalur kereta api antar wilayah khususnya di Pulau Jawa. Banyak sekali jalur-jalur rel kereta api yang perlu diaktifkan lagi. Contohnya begitu kan ya, di Madura begitu kan ya, ini salah satu di Pulau Jawa begitu kan ya, di Jawa Timur begitu kan. Ada di Madura begitu, yang dulu ada kereta api dan sekarang kan sudah tidak ada. Bagaimana kalau itu diaktifkan kembali begitu kan? Di satu sisi sebagai persaingan global, di satu sisi bagaimana dampak ekonomi itu semakin cepat di situ begitu kan. Kebutuhan apa-apa semakin cepat begitu kan. Yang awalnya bensin, solar dan sebagainya agak masih menunggu begitu kan ya untuk datang begitu, tetapi kalau ada kereta lebih cepat mereka untuk mengirim solar ke pendistribusi yang ada begitu, khususnya ke para nelayan di situ begitu kan. Bahkan eksekutif Gubernur DKI Jakarta itu pun melihat ya perlu adanya penambahan armada ya agar rute yang dilayani sedikit dapat ya ditingkatkan intensitasnya. Sehingga kalau kita melihat ya banyak negara antar kota itu bisa tiap 1 jam, tiap 2 jam atau ada kereta yang berangkat. Maka kita akan bisa memindahkan ya lebih banyak orang ya kendaraan pribadi ke kendaraan umum yang berbasis kereta api. Ini yang harus ya dilakukan di Jawa di situ begitu kan. Bahkan ya satu sisi mengatakan wah ini program yang baik sebenarnya yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Mengapa saya katakan seperti itu? Ya jalan tol itu sih kalau di kota-kota besar ya, karena ingin jalur ya satu sisi bagaimana meminimalisir dari macet. Satu sisi begitu kan, kalau di kota-kota kan seperti itu begitu kan. Tapi kereta api itu juga punya dampak begitu kan ya, bagaimana mengangkut barang-barang yang kemudian lebih cepat begitu kan dibandingkan yang dilakukan oleh mobil kendaraan pribadi di situ begitu. Maka setidaknya ini program yang baik. Akan tetapi untuk di luar Pulau Jawa, Anies juga merasa perlu membangun jalur-jalur kereta api antar kota dan meningkatkan intensitas perjalanan menggunakan kereta api. Bahkan satu sisi begitu investasinya sebenarnya bisa lebih kecil daripada membangun jalan tol. Kemudian efek polusinya juga lebih rendah dan akan bisa membangun ya perasaan kesetaraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan berbasis kendaraan pribadi. Betul begitu kan? Ya masa kita mau lihat sepak bola begitu kan ya, harus ya diparkir kalau di Surabaya di Joyoboyo, lalu kemudian naik ya bus di situ ke ke Gelora Bung Karno di situ begitu kan, jauhnya luar biasa. Kalau pakai kereta kan lebih cepat, muatannya lebih banyak di situ begitu kan, luar biasa begitu kan. Kalau itu ada begitu kan, ini program sebenarnya program yang baik kalau menurut saya seperti itu. Tapi artinya bahwa semua apapun ya berikanlah kesempatan kepada Anies Baswedan terlebih dahulu untuk membangun ya atau bisa menjadi presiden di 2024. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.